Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi perkuliahan kemarin. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang proses penyelesaian LCAO, gitu ya, bahwa ada suatu dasar bahwa penyelesaian LCAO menggunakan metode mekanika kuantum, menggunakan persamaan Schrödinger, dan metode LCAO ini itu dia bersifat variasional, di mana bahwa nanti ketika menghitung Hpsi sama dengan Epsi, maka kita akan menghitung E-nya, gitu ya, untuk sebuah fungsi gelombang psi, maka kita bisa yakin bahwa kalau kita berusaha sedemikian rupa untuk bisa merendahkan energi dari sistem kita, entah upaya apapun yang kita lakukan untuk memodifikasi fungsi gelombang itu sehingga energinya semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, kita yakin bahwa energi yang kita peroleh nanti tidak akan pernah lebih rendah daripada energi yang sesungguhnya atau eksperimen yang kita harapkan. Jadi kita pikirannya sudah nggak bercabang lagi. Kita punya misi bahwa kita harus melakukan segala upaya untuk memodifikasi fungsi gelombang atau apa agar energi dari sistem kita itu serendah-rendahnya, karena kita sudah aman, merasa aman gitu ya. Serendah apapun yang kita capai nanti, dia hanya akan mendekati dari energi yang sesungguhnya, tidak akan pernah melewati itu. Ya, itu kalau kita menggunakan pendekatan mekanika kuantum dengan penyelesaian persamaan Schrödinger menggunakan LCAO ini. Karena ada metode yang lain, itu yang dia tidak mengikuti azas variasional, sehingga kemudian bisa saja kemudian energi yang diperoleh dari perhitungan itu kemudian jauh lebih rendah daripada energi yang sesungguhnya. Jadi kita nggak bisa dengan aman, kita rendah-rendahkan, nggak bisa aman, merasa aman begitu. Nah, kita sekarang membahas metode yang sifatnya variasional ini. Nah, bagaimana saya kemarin sudah memberikan sampai sini bahwa bagaimana cara kita untuk memperoleh energi yang serendah-rendahnya dan untuk memperoleh fungsi gelombang yang artinya kalau energi sudah rendah, fungsi gelombang kita ya itu sudah baik kan gitu kan. Karena di alam ini ada yang bertanya kemarin kenapa kita harus menuju energi yang serendah-rendahnya. Dulu di termodinamika pernah belajar ya, arah reaksi spontan itu adalah di alam ini segala proses apapun yang terjadi di alam ini, arah reaksinya itu menuju kepada ya, reaksi atau perubahan spontan itu arah reaksinya menuju ya produk itu yang seperti apa syaratnya? Apa? Energi yang serendah-rendahnya atau entropi yang setinggi-tingginya. Itu hukum kedua termodinamika. Karena itu semua proses air mengalir dari atas, dia selalu menuju ke bawah karena dia merasa nyaman berada di bawah. Seperti kalian juga ya. Kalau energi dalam posisi istirahat, energinya rendah, nah itu nyaman gitu ya. Kalau lagi digangguin itu nggak nyaman kan? Ya, kalian tidak suka. Itu hukum kedua termodinamika. Jadi itu adalah fakta yang terjadi di alam yang sudah kemudian disarikan oleh para ilmuwan. Oh, ternyata begini hukum yang berlaku di alam tentang proses perubahan. Karena itu kenapa kita sekarang juga mencari energi yang serendah-rendahnya, karena molekul kita pun fungsi gelombangnya itu berusaha membuat fungsi gelombang sedemikian rupa yang energinya paling rendah.
Bagaimana untuk mencari titik terendah? Kemarin saya sudah menunjukkan, misalkan kita punya kurva begini, maka titik ini ya namanya titik maksima, yang di sini adalah titik pada lereng, yang dia masih akan bergerak menuju suatu daerah yang paling rendah. Daerah yang paling rendah ada di sini. Ini namanya titik minima. Dan cara untuk mencari titik minima ini adalah mencari suatu gradien dari sebuah kurva di mana nilainya itu sama dengan 0. Sebenarnya pada kurva gradien sama dengan 0 itu tidak hanya pada titik minima, dia juga ada pada titik maksima. Tapi karena yang kita inginkan, ya nanti akhirnya kita akan melihat apakah kita akan memperoleh minima atau maksima setelah memperoleh titik yang kita inginkan. Prosedurnya adalah kita cari gradien, kalau misalkan ini adalah kurva hubungan antara sumbu Y-nya energi dan kemudian sumbu X-nya ini adalah konstanta apa namanya ya? Konstanta, koefisien fungsi gelombang coba yang akan kita cari karena saat ini kita masih belum tahu nilai koefisien ini CACB. Kita cara ini kita rubah-rubah sehingga kita memperoleh nilai CACB yang terbaik. Ya. Maka kita akan mencari bagaimana hubungan antara perubahan energi terhadap konstanta C. Kalau kemudian perubahan atau gradien DE per DC masing-masing konstanta A maupun B nilainya 0, maka kita akan menemukan suatu titik minima, gitu ya. Jadi ada dua syarat ini yang harus kita selesaikan. Oke, sekarang untuk menghitung energi menggunakan persamaan Schrödinger. Ya, begini ya. Masih ingat? Apakah ini memang ekspresi dari persamaan Schrödinger untuk menghitung energi? Persamaan Schrödinger itu kan begini ya. H sama dengan ya. Kalau kita tulis dengan cara yang lain, E sama dengan H per C. Ya. Mengoperasikan operator Hamiltonian itu sama dengan mengintegralkan ya operasional fungsi ini itu sebenarnya cara menuliskannya itu adalah psi H coret psi pada suatu ruangan sebesar d tau, kemudian psi-nya ini adalah integral psi kali psi ya. Mungkin kalau ini bilangan kompleks ada kuadratnya. Kalau fungsi gelombang kita nanti tidak ada bilangan kompleks, bukan bilangan kompleks ya, nggak ada kuadrat, nggak ada starnya, jadi kemudian tinggal menjadi kuadrat. Ya. Jadi mengoperasikan sebuah fungsi terhadap operator itu tidak persis seperti mengalikan H dikalikan dengan psi, tidak seperti itu ya. Itu ada teknik mekanika kuantum. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan ini untuk fungsi gelombang coba kita yang masih kita belum tahu nilai koefisiennya. Kita akan mencari energinya, ya. Dan kita harapkan nanti energinya itu yang paling rendah. Terus kita akan dapat nanti nilai C-nya.
Ini memang penyelesaian agak aneh ketika kita dapat C konstanta, maka otomatis kita akan punya fungsi gelombang yang baru dengan C yang baru. Yang tadi pertamanya kita masih belum punya C-nya. Setelah kita menyelesaikan persamaan Schrödinger ini nanti kita akan memperoleh kembali fungsi gelombang tersebut tetapi dengan modifikasi. Gitu ya. Itulah kenapa persamaan Schrödinger ini persamaan Schrödinger kan ada agak aneh ya. Kita mengoperasikan suatu fungsi terhadap suatu operator, hasilnya nanti kita dapat nilai energi dikalikan dengan fungsi itu lagi. Kita dapat fungsi itu lagi. Ya, gitu. Jadi kita nanti akan dapat fungsi lagi. Nah, ini asalnya dari mana sudah saya sampaikan ya, sudah tahu. Sekarang kita mau mencari nilai E. Tapi kita selesaikannya bertahap. Kita selesaikan bagian ini dulu, terus nanti bagian ini dulu, baru terus kita masukkan untuk mencari E. Ya. Nah, untuk bagian denominator atau namanya apa penyebut ya kalau bahasa Indonesia ini yang di bawah ini, bagian yang ini ingat bahwa fungsi coba kita itu adalah sifatnya real, jadi tidak ada bilangan imajinernya, sehingga kita bisa menuliskan integral psi star psi d tau itu menjadi integral psi kuadrat d tau. Kemudian kita masukkanlah fungsi gelombang coba kita itu ke dalam integral ini. Nah, fungsi gelombang coba kita tadi itu kan ini kan, CA kali A sama dengan CB kali B. Kita masukkan di dalam integrasi ini sehingga nilainya menjadi seperti ini. Saya nggak usah detail ya, kalian sudah langsung bisa tahu menyelesaikannya ya. A kuadrat, A plus B kuadrat, maka hasilnya nanti adalah ya, itu aljabar SMP seingat saya. Ya, ya. Terus akhirnya kemudian C-nya ini bisa dikeluarkan, CA kuadrat dikeluarkan, yang A semua dikumpulkan dalam satu suku, ini namanya satu suku, ditambah dengan suku yang B, ini semua dikumpulkan, ditambah suku yang ketiga yang merupakan campuran antara A dan B. Terus kemudian kita tahu bahwa ini integral fungsi atau psi kuadrat d tau ini adalah probabilitas menemukan elektron ya pada atom A, karena ini adalah fungsi gelombang atom A. Ya, ketika kita menginteraksikan dua atom kemudian membentuk molekul, ya kita sudah tahu kan kalau di dalam atom ini misalkan molekul H2. Berarti atom yang kita dekatkan itu adalah atom H ditambah atom H. Kita sudah tahu kan kalau di atom H ini ada satu elektron. Ya kan? Sudah yakin kan? Ya, jangan sampai terus kemudian nggak ada elektronnya. Ya, namanya bukan atom H. Namanya atom H minus, atom H plus itu namanya. Ya. Dan itu bukan yang sedang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah atom H yang jelas memiliki satu elektron. Oleh karena itu, nilai integral A kuadrat d tau, probabilitas untuk menemukan elektron di dalam atom A itu harus bernilai 1. Karena harus ada elektronnya di atom A itu. Gitu ya. Demikian juga probabilitas untuk menemukan elektron di atom B itu juga harus 1. Karena harus ada elektronnya di situ.
Ya, kalau nggak ada nanti nggak jadi molekul H2. Ya, gitu ya. Sehingga kita langsung bisa menggantikan nilai integral ini dengan nilai satu. Yang ini juga langsung bisa kita gantikan dengan nilai satu. Yang ini belum kita bicarakan. Ya. Sehingga kemudian CA kuadrat kali 1 plus CB kuadrat kali 1 ditambah 2 kali CACB yang ini integral pencampuran antara A dengan B, fungsi gelombang A dengan fungsi gelombang B. Ini namanya, kita masih belum tahu nilainya. Kita namakan ini sebagai suatu, kita berikan simbol baru ke dalam integrasi ini biar tidak terlalu panjang nulisnya. Kita namakan dia sebagai integral tumpang tindih dan kita berikan simbol S. Gitu ya. Kita berikan simbol S sehingga, nah ini dia pernyataannya, sehingga hasilnya ini CA kuadrat plus CB kuadrat plus 2A CA kali CB kali S. Ini hasilnya ya. Ya, hasilnya itu kita simpan dulu. Terus kemudian kita menuju ke pembilang. Pembilangnya kita selesaikan. Untuk fungsi gelombang, coba kita yang sifatnya real, kita masukkan ke dalam bagian pembilangnya ini. Di mana akhirnya pembilangnya ini starnya hilang kan karena fungsi gelombangnya real, maka dia menjadi integral psi H psi d tau. Kemudian kita masukkan fungsi gelombang, coba kita CA kali A plus CB kali B, kemudian dikalikan operator Hamiltonian, dikalikan psi lagi, CA kali A plus CB kali B D tau. Akhirnya disusun ulang nih. Hasilnya adalah CA kuadrat kali integral. Ini yang A dimasukkan semua, digabungkan semua. Ya. Kemudian yang B itu digabungkan semua juga. Ditambah CA kali CB dikalikan penggabungan, orbital penggabungan A dan B, ditambah orbital penggabungan B dan A. Ya, ini sebenarnya cara penyelesaiannya ya seperti yang tadi apa namanya perkalian dua penjumlahan di dalam kurung ini, tapi kemudian tetap meletakkannya operator itu ada di tengah, ya, ada di tengah. Untuk kesederhanaan kita menamakan bagian integral A Hamiltonian A ini dengan nama alfa A. Terus kemudian integral B Hamiltonian B ini itu alfa B. Dan kemudian bagian integral campuran ini itu kita menamakan dengan B beta. Gitu ya. Akhirnya persamaannya menjadi yang bawah ini. Bagian pembilangnya menjadi CA kuadrat alfa A ditambah CB kuadrat alfa B ditambah 2 CACB kali beta. Sederhana kan sekarang? Jadi caranya begitu. Jangan mau ribet dengan banyak tulisan. Simbolkan saja dengan sesuatu. Ya. Itu tekniknya apa namanya para matematikawan itu begitu. Biar nggak terlalu banyak yang dipikir. Ya. Nah, sekarang kita masukkan ke
Persamaan E tadi, bagian pembilang dan penyebutnya kita masukkan ya. Jadi E tadi kan sama dengan bagian pembilang yang di atas dibagi bagian penyebut. Yang sekarang bentuknya sudah menjadi seperti ini, sudah masuk konstanta A dan B di sini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan bentuk seperti ini? Gimana menurut kalian menyelesaikan persamaan seperti ini? Kita belum tahu CA, kita belum tahu CB. Kita mau cari nilai CA dan CB-nya. Nilai E-nya kita juga belum tahu. Terus gimana menyelesaikan persamaan begini? Kalau misalkan kita punya persamaan satu, persamaan yang belum diketahui cuma satu, yang lain sudah diketahui kan gampang ya. Kalau gini gimana? Ya, ini terus akhirnya kita menggunakan pendekatan yang namanya determinan. Determinan. Jadi ini agak menggunakan logika ya. Tidak hanya sekedar perkalian ini dikalikan ini ditambah itu enggak. Ini ada logikanya. Jadi sebenarnya matematika itu logika. Ya, logika. Kita masukkan persyaratan kita tadi, kita mau mencari titik energi yang paling minimum. Ya, syaratnya adalah DE per DCA harus sama dengan 0 dan DE per DCB harus sama dengan 0. Jadi kita punya itu, kita masukkan ya. E-nya kita sudah punya, maka kita bisa membuat DE per DCA sama dengan persamaannya ini. Kalau ini memang harus diturunkan ya. Dari ini diturunkan terhadap CA. Dari ini diturunkan terhadap CB. Hasilnya menjadi seperti ini. Dan ini nilainya harus 0. Ini nilainya juga harus 0. Jadi kita punya dua persamaan yang independen. Independen itu berarti tidak bergantung satu sama lain. Sementara kita punya persoalan untuk harus mencari nilai dari dua buah konstanta, yaitu CA dan CB. Rumusnya, kalau di dalam matematika, penyelesaian persamaan matematika, kalau kita mau mencari dua variabel, nilai variabel yang belum diketahui, maka minimal kita harus punya dua persamaan independen. Baru bisa selesai. Kalau hanya punya satu, belum bisa selesai, kan gitu. Ya. Nah, ini logika juga. Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Apapun persamaannya, ya, pembagian seperti ini, bagian yang atas dengan bawah, ini hanya akan bernilai 0 jika apa? Dan nilainya akan selalu 0 jika apa? Dan nilainya akan selalu 0 jika ayo, gimana caranya? Ini melibatkan ide nih, ide. Gimana ini persamaan ini agar nilainya selalu 0? Kali 0. Nggak ada perkalian, ini yang ada adalah pembagian. Yang mana harus 0? Penyebut itu yang bawah. Jadi berapapun nilai yang atas dibagi 0 hasilnya, iya ta. Berapapun dibagi 0 hasilnya tak hingga. Jadi yang betul bagaimana? Biar dia harus 0. Hah? Pembilangnya harus bernilai 0. Maka berapapun penyebutnya, hasilnya akan selalu 0. Jadi itu bagian dari menyelesaikan dengan ide, ya gitu ya. Jadi matematika itu tidak selalu perkalian, pembagian, enggak. Dia juga membutuhkan ide-ide fresh, nah gitu ya. Dan
agak mungkin agak nakal-nakal sedikit gitu, ada trik-triknya gitu ya. Jadi sekarang kita punya suatu nilai yang pasti bahwa pokoknya ini harus 0. Yang ini berapapun terserah. Nah, kita sekarang punya satu persamaan yang independen baru bahwa bagian atas ini sama dengan 0. Dan yang kedua, yang CB ini turunan C, dari turunan CB ini, bagian atasnya ini harus sama dengan 0. Kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Ini kita peroleh dari mana? Dari persyaratan yang pertama. Kemudian ini kita peroleh dari persyaratan dari koefisien yang kedua. Ini kita menyebutnya sebagai persamaan sekuler. Persamaan dua persamaan yang terpisah gitu ya, yang individual, yang berdiri sendiri, tidak bergantung satu sama lain. Bagaimana terus menyelesaikan ini? Jadi di sini persamaan yang atas ini dia mengandung CA dan juga mengandung CB. Dia sama dengan 0. Kalau kita cuma hanya punya satu persamaan ini, saya yakin kita tidak akan bisa menyelesaikan, mencari tahu berapa nilai CA dan CB-nya. Tapi kalau kita punya persamaan yang kedua, dia juga mengandung nilai CA dan juga mengandung nilai CB. Hubungannya itu berbeda dengan yang sebelumnya, gitu. Maka nanti kita akan bisa menyelesaikan mencari nilai CA dan CB. Itu aljabar ya. Kemudian kita lanjutkan. Menyelesaikan persamaan sekuler. Mungkin dulu waktu di aljabar kalian punya bisa menyelesaikan itu secara analitis ya. Ingat nggak? Punya persamaan ini misalkan 2A plus 3B sama dengan 0. Yang satunya kalian punya persamaan 4A plus 5B sama dengan 0. Bisa ya menyelesaikan ini? Bisa, ya. Sekarang kita juga punya persamaan yang seperti ini. Masing-masing independen. Tidak ada hubungannya. Ya. Tapi masing-masing punya dua variabel yang sama yang perlu kita cari. Karena ini nanti kita menyelesaikan itu mungkin fungsi gelombangnya itu banyak gitu ya. Jadi LCAO itu tidak hanya melulu terdiri atas dua fungsi gelombang A dan B. Dia bisa dibuat LCAO itu menggunakan fungsi gelombang yang jumlahnya banyak sekali. Nah, gitu. Maka kita tidak menggunakan cara analitis untuk menyelesaikan ini seperti waktu kita SMP dulu. Ya. Kita menggunakan penyelesaiannya menggunakan metode determinan. Nah, jadi untuk menyelesaikan persamaan sekuler, untuk memperoleh nilai koefisien, kita perlu mengetahui nilai energi for any set of simultaneous equation. The secular equation have solution if the secular determinant itu adalah 0. Jadi untuk setiap set persamaan sekuler ini satu set ya namanya. Satu set persamaan sekuler. Ini dia akan memiliki penyelesaian bernilai 0. Penyelesaiannya akan bernilai 0 apabila determinannya itu bernilai 0. Ini adalah determinan dari persamaan yang barusan kita punya. Ini dia. Jadi variabel kita adalah CA dan CB. CA dan CB, maka kita menganggap bagian yang di dalam kurung ini alfa A min B dan beta min ES. Beta min ES, ini alfa A min B min E, ini sebagai konstan.
konstanta. Dan kemudian determinan kita terdiri atas 4 pasang konstanta ini. Kita tuliskan alfa A min E dari yang pertama, dan kemudian beta min ES, dari persamaan yang kedua beta min ES, dan yang satunya alfa B min E. Ini harus sama dengan 0. Dan kemudian ternyata hasilnya bagaimana? Nah, ini namanya adalah matriks ya. Matriks yang terdiri atas matriks 22 berjajar 2 kali 2. Untuk menyelesaikan ini, menghitungnya itu adalah menyelesaikan matriks itu kalau kita punya susunan matriks A, B, C, D, maka nilai determinannya itu adalah perkalian silang A kali D min B kali C. Itu adalah nilai determinannya, dan nanti itu yang kita sama dengankan 0 gitu ya. Untuk memperoleh nilai E nantinya. Determinan ini diekspansi sebagai persamaan kuadratik. Ya, kuadratik ya, karena ini alfa A min E ditambah beta min ES, kemudian yang satunya beta min ES plus alfa A min E, dan kemudian penyelesaian determinannya itu perkalian dari alfa A min B dikalikan alfa A min E. Oh, ini alfa A min E dikalikan alfa A min alfa A lagi. Alfa B min E. Dikurangi ya. Tadi dikurangi. Beta min ES dikalikan beta min ES. Sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan kuadrat. Pasti kuadrat ini. E-nya dalam kuadrat. Penyelesaiannya contohnya ada di sini. Ini ternyata penyelesaiannya ya. Tapi ini contohnya di mana A sama dengan B. Maka tidak ada lagi subskrip A dan B karena semuanya dianggap sama. Alfa A sama dengan alfa B sama dengan alfa. Maka penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Alfa min E kuadrat minus beta min ES kuadrat. Jadi menjadi persamaan kuadrat. Ini adalah suatu konstanta, alfa ini, beta juga konstanta, S juga konstanta ya. Sehingga kita mestinya bisa mencari E-nya. Penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat itu pasti memberikan 2 kemungkinan hasil. Ya. Ya kan? A kuadrat plus B kuadrat min 2AB, pasti nanti kita akan memperoleh penyelesaian 2 kemungkinan A satu begini atau B begini. Ya. Sehingga kita akan nantinya akan memperoleh 2 akar penyelesaian. Ya, ini saya agak mengingat-ingat aljabar dulu itu ya. Jadi kalau kita punya persamaan apa itu alfa min E kuadrat minus beta min ES kuadrat, perkalian kuadrat begini, kita mencari nilai ini variabelnya. Ini seperti apa ya kalau persamaan dulu itu? Waktu SMP itu A min X dalam kurung kuadrat dikurangi B min X kuadrat dalam kurung. Persamaan kuadrat pasti nanti penyelesaiannya akan menghasilkan 2 kemungkinan
E1 dan kemudian E2. Pasti akan seperti ini, ya. Ada kemungkinannya. Di sini dituliskan bahwa akar-akar yang diperoleh nanti dari penyelesaian ini itu sebagai E plus dan E minus. Dituliskannya sebagai begitu, E plus dan E minus. Kalau dulu mungkin kita menyelesaikan jadinya X1 berapa, X2 berapa gitu ya. Maka ini, dua penyelesaian ini akan memberikan kita, E kan energi ya kan, akan memberikan kepada kita nilai energi bonding dan anti bonding. Di mana E minus ini adalah energi bonding dan E plus ini adalah energi anti bonding. Energi yang lebih tinggi nanti dia adalah energi dari orbital anti bonding. Energi yang lebih rendah nantinya akan menjadi energi bonding. Berdasarkan prinsip variasi bahwa akar yang lebih rendah itu akan memberikan nilai energi yang paling baik untuk basis set yang kita gunakan. Jadi di sini kemarin saya sudah menjelaskan tentang basis set ya. Jadi kalau kita membentuk fungsi gelombang molekuler, kalau kita membentuk fungsi gelombang molekuler kita itu sebagai LCAO dari gelombang atomik A ditambah gelombang atomik B, maka dua set gelombang atomik A dan B ini kita sebut sebagai basis set. Ya. Bisa juga kita membuat fungsi gelombang kita merupakan LCAO dari fungsi gelombang yang lain. Mungkin ini agak lebih banyak. Gelombang C ditambah gelombang D ditambah C dari fungsi gelombang atomik E dikalikan E, ya. Sampai banyak. Ini dia membentuk basis set yang lain, yang berbeda dengan ini. Nilainya ini nanti punya nilai energi sendiri, E plus dan E minus. Yang ini nanti juga punya nilai E plus dan E minus sendiri. Nah, untuk setiap basis set nanti akan ada nilai E plus dan E minus sendiri yang paling rendah, yang paling optimum. Demikian juga untuk basis set yang lain nanti akan diperoleh nilai E plus dan E minus sendiri yang paling rendah, yang paling optimum. Itu penjelasan dari akhirnya kita sudah bisa memperoleh nilai energinya ya. Ini energinya kalau dari contoh kita menggunakan LCAO, molekul kita dari fungsi penjumlahan, fungsi gelombang A ditambah fungsi gelombang B. Ada dua, ini maksudnya bahwa E-nya ada E plus itu sama dengan alfa plus beta per 1 plus S. Sementara E minus itu adalah alfa minus beta per 1 minus S. Begitu ya. Nah, kita sudah punya energinya. Kita sudah dapat energinya, tapi kita belum memperoleh koefisiennya. Kita sudah punya energinya, ini, tapi kita belum tahu ininya. Ini harus kita cari, ya, untuk melihat bagaimana bentuk fungsi gelombang kita itu akhirnya, kan gitu kan ya. Nilai dari koefisien di dalam kombinasi linear diperoleh dengan menyelesaikan persamaan sekuler menggunakan dua nilai energi yang barusan kita peroleh. Dimasukkan. Energi yang lebih rendah
Oh, di sini energi yang lebih rendah E plus ya, ternyata bukan E minus ya. Berarti plus di sini menunjukkan bahwa ini adalah interferensinya konstruktif. Energi yang lebih rendah itu akan memberikan koefisien untuk orbital bonding. Berarti memang maksud plus di situ itu adalah akibat interferensi konstruktif. Energi yang lebih tinggi yang disimbolkan dengan E minus itu berarti menunjukkan hasil interferensi destruktif, sehingga nanti koefisien dari yang kita peroleh dari situ itu adalah koefisien untuk orbital molekuler anti-bonding. Persamaan sekuler memberikan ekspresi untuk perbandingan koefisien. Hasil dari persamaan sekuler itu nanti itu hanya memberikan nilai perbandingan koefisien. Misalkan koefisien A terhadap B, CA terhadap CB itu setengahnya. Berarti A itu mungkin 1, yang B itu 2 kalinya. Nah, kayak gitu perbandingan. Belum memperoleh angka eksaknya. Yang kita inginkan memperoleh angka eksaknya. Karena itu kemudian apa yang kita lakukan untuk memperoleh angka eksaknya? Kita normalisasi. Nah, gitu ya. This equation obtained. Karena itu kemudian fungsi gelombang yang kita peroleh nantinya itu kita normalisasi. Dan ini adalah proses normalisasi itu adalah memastikan bahwa integral si kuadrat z tau itu harus bernilai 1. Di mana tadi fungsi gelombang kita itu akhirnya nilainya adalah C kuadrat CA kuadrat plus CB kuadrat plus 2 CACB kali S. Itu di mana ya? Fungsi gelombang kita tadi itu CA kali A plus CB kali B, gitu ya. Fungsi gelombang kita tadi ini ya. Fungsi gelombang coba kita ini ya, tadi ya. Ya, kalau kita mau menghitung probabilitas menemukan elektron, dari sini probabilitas menemukan elektron itu adalah integral si kuadrat d tau. Maka ini sama dengan integral CA kali A plus CB kali B dikuadratkan D tau. Gitu ya. Sama dengan integral CA A kuadrat plus CB B kuadrat plus 2 CACB AB. Ini ya, D tau. Ini yang kemudian harus kita sama dengankan 1 untuk normalisasi. Ini dia. Akhirnya sampai pada normalisasi. Nah, ini hasil normalisasinya. Ini sebenarnya bisa kalian lihat di buku Atkin gitu ya. Untuk mencari nilai CA dan CB yang merupakan kombinasi linear yang masing-masing memiliki dua nilai energi E plus dan E minus. Misalkan untuk E plus yang tadi merupakan interferensi konstruktif ya, ternyata alfa plus beta dibagi 1 plus S
Nah, kita masukkan nilai ini. Ini sama dengan persamaan E yang tadi sebenarnya. Persamaan E yang awal sebelum, nah ini dia. Ya, kita masukkan dari sini, tapi dia yang interferensi konstruktif. Nah, gitu ya. Kemudian kita menggunakan syarat normalisasi di mana ini CA kuadrat plus CB kuadrat plus ini harus sama dengan 1. Ini sebenarnya dari mana kok bisa begini? Ya, ini sebenarnya dari sini disederhanakan ya, biar kita nggak terlalu banyak integral. Ini kan kita sudah tahu nilainya 1 ya, CA kali 1 ya. Yang ini diintegralkan sendiri-sendiri ya. Ini menjadi CB kali 1 ya, plus 2 CACB kali integral AB itu namanya S ya. Jadi lebih sederhana seperti itu. Ini harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, tadi nggak kelihatan. Nah, kemudian kita masukkan saja ini ke sini. Ke bagian yang bawah ya. Sehingga persamaan energi ini tadi bisa ditulis menjadi seperti ini. Ekspresi ini mengimplikasikan bahwa CA kuadrat kali CB kuadrat itu sama dengan, ini tinggal diatur ulang saja lah ya. CA kali CB sama dengan 1/1 plus, oh ya, ini bukan pengaturan ulang ya. Ini adalah logika lagi, gitu ya. Logika lagi. Di sini ada variabel beta, di sini juga ada variabel beta. Mestinya sesuatu yang dikalikan beta di sebelah sini itu akan sama dengan sesuatu yang dikalikan beta di sebelah sini. Gitu ya. Ini bukan apa namanya, penataan ulang persamaan, tapi ini adalah logika. Karena itu hubungan ini itu mengimplikasikan bahwa CA kuadrat plus CB kuadrat sama dengan 2 CACB itu sama dengan 1/1 plus S. Dan dari sini akhirnya sebenarnya kita bisa memperoleh nilai CA itu sama dengan nilainya ini asalkan CB kita buat sama dengan CA. Kalau CB sama dengan CA itu artinya koefisien atom A berkontribusi sama besar dengan koefisien atom B dalam pembentukan orbital molekul. Itu adalah keadaan yang terjadi pada pembentukan molekul diatomik homonuklir. Jadi contoh ini tadi untuk molekul homonuklir. Untuk heteronuklir gimana? Itu agak lebih rumit nanti. Ya. Jadi paling tidak sampai titik ini kita akan bisa memperoleh nilai CA. Yang kita inginkan, kita memperoleh nilai CA. Dan kemudian dengan menggunakan nilai energi yang rendah, yang E-, nanti kita akan memperoleh satu persamaan lagi. Bahwa CA sama dengan ini, tapi syaratnya CB harus sama dengan minus CA. Terus CB-nya bagaimana? Ya CB-nya sama dengan minus CA. Kalau CA-nya begini, maka CB-nya adalah minus ini. Ya, minus ini. Gitu. Terus kita lihat jadinya untuk keadaan seperti itu,
Kita sekarang sudah tahu nilai CA, sudah tahu nilai CB. Sementara fungsi gelombang kita itu merupakan, fungsi gelombang molekul kita merupakan kombinasi linear penjumlahan dari CA kali A plus CB kali B. Kalau CA-nya sudah tahu, CB-nya sudah tahu, maka bisa kita masukkan. Akhirnya diperoleh fungsi gelombang konstruktif itu menjadi bentuknya seperti ini. Fungsi gelombang destruktif, antibonding, ini bentuknya menjadi seperti ini persamaannya. Akhirnya kita sudah punya fungsi gelombang molekul kita itu yang sudah ternormalisasi, yang sudah ada nilai koefisiennya, yang mana energinya juga kita sudah tahu, sudah lengkap, berarti kan sudah tidak ada yang tidak kita ketahui. Bentuk persamaan ini itu bersesuaian dengan kemarin pembahasan molekul diatomik homonukleer, itu di mana si plus minus itu sama dengan N kali A plus minus B. Jadi yang bagian bawah ini, koefisien itu adalah koefisien normalisasi. Adalah konstanta normalisasi. Hanya sudah lengkap ya, kita sudah punya bagaimana untuk molekul diatomik heteronukleer, nanti ternyata determinannya menjadi yang diperoleh seperti ini, dan kemudian penyelesaiannya sama, akan diperoleh energi 2 akar-akar energi, yang satu plus, yang satu minus, nanti fungsi gelombangnya ternyata diperoleh bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini muncul alfa tadi, alfa sama beta, itu sekarang kita kasih nama. Kalau tadi alfa sama beta belum dikasih nama, sekarang kita kasih nama. Alfa itu kita sebut sebagai integral Coulomb, tapi ini tidak bermakna bahwa integral ini menghitung interaksi muatan-muatan, tidak. Ya ini sekedar karena menamakan saja waktu itu di masa lalu gitu ya. Dia nilainya negatif dan diinterpretasikan sebagai energi elektron ketika menempati orbital atom A atau orbital atom B. Jadi tidak ada hubungannya dengan energi interaksi muatan, walaupun namanya adalah integral Coulomb. Kemudian kalau di dalam molekul diatomik homonukleer, maka alfa A itu besarnya sama dengan alfa B. Kemudian parameter baru beta yang tadi sudah kita simbolkan, kita kasih namanya adalah integral resonansi. Jadi ini sebenarnya integral apa? Integral resonansi ini dia nilainya menjadi 0 atau hilang itu ketika orbital tidak bertumpang tindih, tidak overlapping. Dan pada panjang ikatan keseimbangan dari suatu dua pasangan atom yang berikatan, normalnya nilai beta itu adalah negatif. Jadi integral resonansi ini mencerminkan seberapa besar terjadinya tumpang tindih orbital. Begitu ya. Ini nanti kalau Anda ingin pelajari lebih dalam lagi dan lebih baik lagi, ada daftar beberapa ilustrasi yang baik. Anda catat. Atau nanti saya kirimkan ininya, PPT-nya. Ya. Sampai sini kurang sedikit sebenarnya ya. Tapi kayaknya enggak, saya tidak akan melanjutkan, saya cukupkan sampai sini dulu. Paling tidak kita sudah sampai pada bisa menyelesaikan ini pencarian energi dan koefisien dari fungsi gelombang. Energi ada dua kan? Energi ada dua, kita peroleh energi konstruktif dan energi destruktif. Kemudian kita bisa menyelesaikan
Fungsi gelombang molekuler kita ini akhirnya sudah menjadi eksak angkanya gitu ya, koefisiennya sudah jelas berapa angkanya, Ca, Cb sudah jelas. Kalau A dan B fungsinya seperti apa ya tergantung fungsi yang kita pakai apa. Ya, kalau atomik ya pakai boleh radial kali anguler yang punyanya ya hidrogen, ya hidrogenik bisa. Akhirnya sekarang sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan satu kali untuk satu basis set baru. Tapi yang saya ingatkan bahwa tadi fungsi gelombang kita itu adalah misalkan A plus B saja, nggak ada koefisiennya. Sekarang ketika kita sudah bisa memperoleh nilai energinya, kita punya fungsi gelombang yang baru. Karena di sini ada nilai koefisiennya. Jadi ketika menyelesaikan satu kali persamaan Schrödinger, kita punya fungsi gelombang plus, energi plus, bersama dengan itu kita punya fungsi gelombang plus yang baru. Tidak sama dengan fungsi gelombang awal ini. Ya. Demikian juga dengan energi minus kita mempunyai fungsi gelombang minus yang baru. Jadi secara bersamaan, ketika kita menyelesaikan persamaan Schrödinger, kita memperoleh suatu nilai energi dan fungsi gelombang yang baru. Fungsi gelombangnya sudah beda dengan fungsi gelombang yang kita masukkan pertama. Sampai situ, ya. Baiklah, untuk sementara materi kita saya cukupkan di sini dulu. Untuk selanjutnya pembahasan akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.